Kita lanjutkan dialog pemirsa, saya ingin ke Prof. Mukti. Prof. Mukti, ini begini, ketika terjadinya kasus seperti ini kan sudah viral, sudah besar, artinya baru dilakukan penelusuran. Tapi paling tidak untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi lagi, bagaimana seharusnya pengawasan dilakukan hingga prosesnya ketika hakim itu membacakan sesuai dengan apa yang seharusnya dibacakan? Jadi begini, di Komisi Judisial ada dua mekanisme ya mengenai pengawasan hakim. Pengawasan hakim itu salah satu tupoksi daripada Komisi Judisial. Itu berdasarkan laporan masyarakat yang kita sebut dengan PLM, yaitu laporan masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat melaporkan kepada Komisi Judisial, maka harus kita layani laporan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur, misalnya pemantauan, investigasi dan sebagainya. Yang kedua adalah inisiatif dari Komisi Judisial. Jadi kita punya hak inisiatif untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengawasan langsung tanpa adanya laporan. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi perhatian publik. Kemudian hal-hal yang cukup menjadi kasus-kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat, ini yang kemudian kita lakukan hak inisiatif. Nah, itu dua mekanisme yang kita lakukan. Untuk kata Nur ini memang di awalnya adalah dengan melakukan hak inisiatif, yaitu melakukan pemantauan lebih awal. Lalu kemudian susul dengan adanya laporan dari pihak keluarga, yang waktu itu didampingi oleh Mbak Rike Diapitaloka dari DPR, yang mana kemudian menambahkan beberapa saksi dan alat bukti yang kemudian bisa lebih memudahkan Komisi Judisial melakukan penanganan kasus tersebut. Itu untuk Ronald Tanur. Bahwa pencegahan kita sudah lakukan berbagai macam ya. Yang pertama, kita adakan namanya ada tupoksi lain selain, jadi begini, konstitusi itu memberikan kewenangan pada Komisi Judisial, yaitu salah satunya adalah menjaga martabat keluhuran perilaku hakim. Nah, menjaga martabat ini kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melakukan pengawasan jika dianggap ada hakim-hakim yang melakukan tindakan menyimpang. Kemudian melakukan advokasi, melakukan perlindungan ya kepada hakim-hakim yang ketika menjalankan tugasnya sudah benar, tetapi mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, mendapatkan intervensi dan sebagainya. Ini kita lakukan supaya hakim tetap independen. Yang ketiga yaitu melakukan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim, yaitu dalam bentuk berbagai pelatihan untuk update pada para hakim lagi. Juga selalu mengingatkan bahwa hakim ini mempunyai standar etis dalam menjalankan tugasnya yang namanya KPPH, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Ini secara rutin kita berikan setiap tahun kepada bergilir ya, kepada 700 hakim setiap tahun. Itu. Jadi ada program itu. Oke, Prof. Mukti, itu yang dilakukan oleh KY. Tapi sebetulnya dari KY sendiri, bagaimana kemudian bisa mengetahui ada celah bagi para hakim untuk kemudian bertemu dengan kliennya yang seharusnya tidak ditemukan begitu? Karena kan indikasi ini yang sangat dikhawatirkan ke depannya, Prof. Mukti. Ya, ada berbagai metode, ya, berbagai metode. Pertama mungkin dari kejanggalan putusan. Memang KY tidak berwenang untuk menguji putusan, tetapi putusan itu bisa kita jadikan pintu masuk. Jadi kalau kita pelajari putusan itu, maka akan nampak apakah putusan ini wajar atau tidak. Maka jika diidentifikasikan, oh ini kok kayaknya tidak wajar, maka kita akan telusuri ke belakang. Apa yang mendorong atau apa yang mengaruhi hakim sehingga membuat putusannya ini menjadi tidak
tidak wajar atau tidak adil dan sebagainya. Jadi Baik. kita tidak Baik, oke. mempersoalkan Oke. putusannya, Iya. tetapi menjadi pintu masuk. Nah dari situ Baik. kita Baik. bisa Kita sudah tangkap poinnya, menemukan Prof. tadi Mukti. beberapa hal, misalnya Baik. kenapa nggak ada, oke. Ya, baik. Prof. Mukti tadi sudah menjelaskan juga ya bagaimana sebenarnya pintu masuk juga salah satunya dari screening awal dari Komisi 3. Nah, artinya Bang Habib, supaya tidak lagi praktik-praktik hal-hal seperti ini terjadi di praktik hukum kita gitu ya. Putusan hakim itu harus benar-benar clear, bukan ada karena ada suap dan lain sebagainya. Pengawasan akan seperti apa? Jadi gini, teman-teman, kita juga nggak boleh melihat sesuatu yang disebut no viral, no justice sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Itu bentuk partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Besar sekali ya. Namanya sistem itu kan nggak sempurna, karena itu kita membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak akan ada sesuatu hal yang bisa berjalan baik dalam konteks pengelolaan negara tanpa adanya partisipasi masyarakat. Dan ini kita maksimalkan dengan teknologi, ya kan, dengan Saat gadget ini. dan lain sebagainya kan ya. Nah, terkait pengawasan, berbagai metode berlapis sudah dibuat oleh Komisi Yudisial, ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kami sendiri selaku pengawas. Tentu nggak akan selesai juga, nggak akan sempurna juga. Iya. Nah, ada hal yang besar yang sebetulnya mendasar terkait dengan kesejahteraan hakim. Yang Itu menjadi kemarin kan poin kami penting juga ya. didatangi oleh Solidaritas Hakim Hakim Indonesia, mengeluhkan soal kesejahteraan hakim yang benar-benar memprihatinkan, sehingga Ada timbullah celah begitu ya untuk melakukan. oknum-oknum yang seperti 3 hakim ini gitu kan ya. Anda bayangkan ya, kami juga sering tiap kunjungan kerja ke daerah ya, kami menerima keluhan yang sama. Ada istilah itu namanya AKBP, Apa tuh? anak kos belakang pengadilan. Hmm. Bayangkan seorang hakim. Ya kan ya, tinggal di kos-kosan yang kecil ya kan, ukuran mungkin 3 kali 3 meter ya, di belakang pengadilan, itu banyak sekali. Tapi gajinya cukup. Kenapa? Karena tunjangannya nggak cukup untuk menyewa rumah yang layak, Ya. gitu kan ya. Nah, karena itu kemarin waktu RDPU, berapa hari sebelum pelantikan Presiden Prabowo, ya kan, beliau datang langsung dijamin oleh Pak Prabowo akan tingkatkan tunjangan, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah meningkat mungkin 60-70% dari dari yang diminta oleh teman-teman. Ya, langkah ini Belum diharapkan 100%, bisa tapi menghilangkan praktik korupsi dianggap ya. sudah sangat signifikan, karena kita juga lihat ruang fiskalnya. Ke depan kita terus akan kejar supaya memang tidak terlalu jauh lah gap yang dibutuhkan dengan yang mereka dapat. Supaya tidak ada ruang Ya, untuk korupsi nah, juga ya. Tapi itu benar ya, melihat putusan oleh KY ini kan ya, kan banyak putusan yang janggal. Iya. Harus bisa berangkat dari situ juga. Ini kan metode yang sebetulnya dianggap, wah ini kok KY mengintervensi putusan. Enggak, menurut saya. Justru dari putusan yang janggal, KY bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Sinergitas termasuk ya, dalam kasus ini dengan kejaksaan. Baik. Ya, ini benar-benar contoh kasus bagaimana beberapa institusi penegak hukum bisa bekerja sama dengan baik, ya kan, Baik. mengungkap kejahatan di dunia peradilan. Iya, artinya kita sama-sama berharap ini tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Terima kasih Bang Habib, Oke, terima kasih juga Vena. Prof. Mukti sudah bergabung bersama kami. Kita nanti juga akan menghadirkan sejumlah informasi Dialog penting utama lainnya kita, ya. dialog utama kita nanti kita akan hadirkan pemirsa, di mana para jajaran menteri dan juga wakil menteri di Kabinet Merah Putih mengikuti acara pembekalan. Pagi ini dimulai ada agenda baris berbaris, Iya. kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Saja deh.